Everywhere I go, bring the beatbox. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Senang sekali saya Kak Ros hari ini kembali bisa menemani Anda, ditemani oleh Daniel di pojok sana. Juga dengan rambutnya sudah mulai gondrong lagi, kita akan sama-sama untuk Rumpi No Secret. Baik, kita ke pojokan dulu untuk membahas highlight apa yang akan kita bahas langsung, beritanya maupun kita tanya langsung ke orangnya. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Yang lagi ramai dan cukup mengagetkan itu adalah, saya baca artikel kemarin ya, bahwa Roro Fitria ini menggugat cerai suaminya. Baru 2 minggu saya melahirkan begitu ya, dan sudah didaftarkan secara e-court gitu. Tanggal 14 kemarin gitu ya, dan suaminya juga kemarin sudah dicari wartawan, sudah mengeluarkan statementnya, dan beliau tuh kaget sekali, bahkan nggak tahu kalau digugat oleh Roro Fitria. Langsung sudah hadir Roro Fitria di sini bersama kuasa hukumnya, tapi sebelumnya kita lihat dulu profilnya berikut ini. Roro Fitria, artis berusia 32 tahun yang menikah dengan Andri Irawan pada Desember 2021 ini 14 September lalu menggugat cerai sang suami melalui e-court setelah dikabarkan pisah ranjang. Perempuan yang 26 Agustus lalu melahirkan anak pertamanya ini selama kehamilan kerap melakukan pemotretan bersama suaminya dan terlihat dekat dengan mertuanya. Bungsu dari 4 bersaudara ini mengaku dikenalkan dengan suaminya oleh seorang ustadz hingga menjalani ta'aruf selama 6 bulan. Saat terjerat kasus narkoba pada April 2020, Roro mempunyai keinginan untuk menikah dan mempunyai anak setelah bebas. Bagaimana kelanjutan gugatan cerai Roro Fitria? Dan benarkah ia mengalami KDRT? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Saya sudah bersama Roro Fitria dan kuasa hukumnya Mas Asgar. Asgar ya, Mas Asgar. Roro, gimana perasaan mama hari ini? Sedih, tapi but I have to. Have to? Yes. Menggugat cerai ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kenapa? Karena semua orang pasti punya story ya, punya latar belakang. Dan tidak mungkin suatu momen yang seharusnya sangat membahagiakan, seperti tempo hari kita terakhir ketemu. Punya anak. Ya. Kehadiran seorang buah hati, Baby Sultan luar biasa. Pasti ada sesuatu hal yang melatar belakangi sehingga Nyai memutuskan hal yang seperti ini gitu. Pasti ada. Jadi banyak sekali yang Nyai simpan sebenarnya. Dan Nyai lakuin ini untuk kemaslahatan Baby Sultan itu sendiri. Kemaslahatan baby. Ya. Jadi kamu takut kalau kamu tidak mengambil keputusan ini bisa berpengaruh ke bayi kamu. Betul. Bukan ke kamu. Both of us ya, dua-duanya. Tapi lebih, kalau Nyai suruh pilih, ya lebih penting kemaslahatannya Baby Sultan. Sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan? Sudah sering mencoba. Sudah sering mencoba? Ya. Setelah bayi lahir atau dari sebelumnya? For long time. Kamu baru menikah belum ada 1 tahun. Tapi banyak hal yang udah terjadi. Yang kita nggak tahu. Ada statementnya Mas Andre begitu ya. Dia kaget, dia tidak menyangka digugat cerai. Dia cerita bahwa pada saat kamu melahirkan, kemudian baby sempat kuning ya, harus dibawa lagi ke rumah sakit. Dia tidak bisa mendampingi karena ibunya juga masuk ICU. Tidak bisa ikut pemotretan pasca melahirkan. Itu juga karena dia sibuk mengurusin ibundanya karena sakit. Nah, kita lihat statementnya berikut ini. Terkait masalah gugatan, saya sendiri juga nggak tahu ya kalau bakalan sampai sejauh ini, karena kan masalahnya juga saya udah hampir beberapa minggu dari semenjak lahiran tuh belum ketemu sama Nyai, jadi belum ada komunikasi. Karena hampir semua akses WhatsApp semua udah diblok sama Nyai, dan saya udah berkali-kali untuk datang ke rumah, nyari apartemen, semuanya nggak ada Nyai. Tapi saya tahu lah posisinya di mana, cuma nggak ketemu gitu. Pas ke apartemen juga nggak ada. Ke rumah hampir setiap hari saya pulang ngecek Nyai aja, karena saya agak khawatir karena kan dia baru pertama kali ya punya anak. Momentumnya apa? Kalau memang kamu sudah panjang ini menyatukan perbedaan kalian atau menghadapi persoalan, tapi kenapa momentumnya sekarang? Apa pemicunya? Kenapa kamu gugat
saat ini? Suatu karakter yang tidak bisa dirubah, habit yang tidak baik, yang dilakukan terus-menerus, roll over terus-menerus. Klimaknya adalah ketika baby Sultan lahir, yang bersangkutan melakukan hal yang sama kembali. Jadi, oke, it's over. Itu Yes. apa? Menyakiti kamu secara perasaan? Mungkin kuasa hukum saya bisa menyampaikan di sini. Ya, Rosi, jadi memang perceraian ini kami tanyakan ke beliau 3 kali karena kami tidak mau, ini kan keluarga, memang kita tidak bisa memutuskan untuk ayo kita cerai aja atau apa. Jadi adalah suatu putusan yang berat bagi Nyai untuk melakukan ini. Dari sejak kapan konsultasi sebetulnya? Konsultasi itu sebelum baby lahir, kami juga ada mengurus dokumen untuk hukum Nyai. Yang lain atau yang kasus lainnya, yang untuk lainnya? kasus yang lain, dan Ada konsultasi ya, di situ? kami konsultasi, kami tetap selalu bilangin, keep telling Nyai, teruskan aja pernikahan, mungkin Coba ada dulu, coba gitu. dulu ada ini. Memang putusan berat buat Nyai. Nyai menikah muda, masih muda, dan kedua ada baby yang baru lahir. Itu putusan berat. Buat kami saja berat, buat para penasehat hukum. Tapi itu putusan yang sudah yang mempunyai alasan yang memang ada alasan untuk Nyai melakukan itu. Iya, Roro, ini kan keputusan yang nggak gampang ya. Kamu baru melahirkan tuh banyak hal yang terjadi di tubuh. Hormon, capek, sedih. Setiap kali lihat baby Sultan pasti juga ada kesedihan kamu lihat di situ, walaupun bahagia juga. Apa yang berkecamuk saat-saat ini ketika kamu berdua sama baby? Kalau berdua dengan baby malah itu merupakan suatu penyemangatnya ya. Aku harus menyelamatkan hidup aku, menyelamatkan hidup baby Sultan. Ini harus aku ambil. Menyelamatkan. Betul. In general, In general, mental dan fisik. in general. Yes. Seperti itu? Yes. Wow. Ini kan mimpi kamu, menikah, punya anak. Mungkin kalau Mbak Feni Rose di posisinya ya akan melakukan hal yang sama. Mungkin malah nggak sekuat Nyai karena bantingannya udah luar biasa dalam hidup ini. Ya, Dari sejak menikah. bantingnya maksudnya cobaan bertubi-tubi dalam hidupnya kan sudah banyak sekali ya. Nah, berarti Nyai udah menahan, mempunyai rasa sabar lebih di atas rata-rata perempuan yang pada umumnya. Logikanya seperti itu. Nah, Jadi keputusan ini bukan serta-merta begitu. bukan serta-merta. Sudah banyak sekali konsultasi kepada pihak keluarga, utamanya kepada para pihak kuasa hukum. Kebetulan Nyai mengambil 8 kuasa hukum dan juga beberapa psikolog. Berapa psikolog? Ya. Untuk psikolog untuk In everything, I will tell you later. Ya. ini ada statementnya juga Iya. dari Mas Andre ya. Ini dia bilang bahwa ini dia sendiri merasa tidak tahu apa penyebabnya gitu ya. Kalau kita lihat dari statementnya, dia bilang kenapa sih seperti ya ini kenapa harus ada yang begini, kan Nyai tahu masa lalu saya seperti apa begitu ya. Terus dia menyebut ada soal masalah dia punya anak sebelumnya. Kemudian ini kenapa ada banyak juga yang dia tutupi, masalah kelahiran dan lain sebagainya. Ada apa sebetulnya? Kita lihat. Ini kita agak bingung sebenarnya. Ya. You see ya? Iya ya. Jadi Oke, kamu you tahu see. tapi dia sebelumnya udah punya anak. Sudah tahu, tapi kita bisa menarik kesimpulannya. Hal yang sangat urgent, seorang anak yang dilahirkan di muka bumi ini aja, dia bisa pelin-pan. Oke. Itu aja. Masalah Nah, jadi- kelahiran tadi dia bilang ada yang ditutupin. Kamu juga menyebut dari pada saat melahirkan pun ada sesuatu kejadian yang terjadi yang kamu bilang itu tidak berubah manusia. Betul. Nah, di sini saya juga bisa mewakili para ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin mempunyai rasa yang sama seperti Nyai, takut memilih hidup sendiri dan menerima terpaan kesakitan yang berbulan-bulan tetap dijalani. Nah, kalau buat Nyai, mengapa harus takut hidup sendiri daripada selalu dengan kondisi yang tidak sehat gitu? Perasaan apa yang kamu harapkan akan tidak lagi kamu rasakan setelah kamu memilih sendiri? Takut? Nggak takut, maksudnya Nyai di sini mewakili ibu-ibu yang merasa takut untuk hidup sendiri dan
memilih steady di suatu keadaan Di yang satu tidak hubungan sehat. yang tidak sehat. Betul. Jadi kamu ya udah memutuskan untuk sendiri. Iya. Ya. Yang aku tanyakan adalah dengan kamu memilih hidup sendiri, pasti kan ada hal yang kamu ingin tinggalkan gitu. Apa perasaan apa yang kamu harapkan itu akan hilang pada saat kamu milih untuk sendiri? Perasaan apa? In depressed. Indepres, tertekan. Yes. Takut ada? Nah, aku nggak takut. Depres aja, tertekan. Hanya takut sama Allah, aku nggak takut apapun. Marah? Marah, ya mewakili in depressed ya. Merasa bingung? Nggak bingung. Tertipu? Little bit. Terperdaya? Yes. Dipermainkan? Of course. Dijadikan alat? Mungkin kuasa hukum saya bisa nyampein. Ya, gimana? Iya. Ya, memang semua ada alasan. Alasan itu juga kita tidak bisa buka kan, ini pengadilan Iya. agama tertutup. Tapi apa yang Nyai katakan ya baru sekarang. Sebelumnya Nyai tidak pernah katakan ke media pun tentang masalah ini kan. Iya. Nyai cukup tegar, cukup menutupi keadaan Iya. ini. Ada baby, ada apa. Cuman Nyai rapuh dalamnya, tapi ya tetap strong itu. Itu yang saya kenal dari Nyai waktu dari awal. Gitu. Kita pernah juga wawancara pasangan ini. Ya, Dan kita pernah tanya kalau lagi marah ngambek tuh seperti apa sih hubungan mereka gitu. Ini cuplikannya. Apa tandanya kalau Roro lagi manja-manja? Katanya ada aja yang dia panggil, misalnya Mas ini nyuruh itu, aku tahu tuh dia minta saya untuk nyamperin deketin dia. Yang nyebelin dari Roro apa? Apa? Sebenarnya ya kalau lagi ngeribetin saya. Itu kalau ngambek kayak gimana sih, emang serem banget. susah baik ini. Kunci pintu. Oh serius? Kayak anak kecil. Iya. Iya, apa gue kakinya suka di Oh gini-gini, ngesot gitu. Terus kamu Kasihan. kunci di kamar. Iya. Heeh. Itu sejak hamil aja apa dari sejak nikah kayak gitu juga? Bahas sejak nikah sih, cuma kan saya pikir kayak emang jiwa anak-anaknya masih tinggi banget istri saya. Aku mau punya anak 5, kamu sanggup nggak? Nggak cuma 5 Kang Mas Papa, berapapun yang Kang Mas Papa inginkan aku siap. Itu udah ada masalah di situ. Ini masih tampil berdua dan terlihat mesra. Karena menginginkan suatu perubahan ya. Nyai Ada ya- harapan. Ya, Nyai yakin landasan suatu hubungan kita adalah suatu hal yang sakral, perjanjian, pertalian dua anak manusia ke hadapan Allah SWT itu tidak main-main. Jadi Nyai selalu berharap. Tapi in the end, after Nyai persalinan dengan kondisi yang sama. Dan ini banyak hal. Jadi dari sejak melahirkan belum ketemu lagi sama suami. Memang kamu tutup langsung komunikasinya. Karena dia melakukan hal yang sama lagi. Yang selama pada saat kamu melahirkan itu. After this. Dan after melahirkan. Iya. Jadi kamu blok sama sekali nggak ketemu. Ada keinginan untuk bertemukah, untuk dimediasi, atau masih ada harapan? Atau ini adalah keputusan final kamu, Roro? Kembali lagi, Nyai memperjuangkan kebahagiaan Baby Sultan, jadi I say no. Apa efek masalah ini ke kamu? ASI lancar? Itu dia, sampai Nyai konsultasi ke psikolog anak segala macem, ya pasti ASI nggak lancar, gitu. Terus apa lagi yang kamu rasakan dalam proses ini? Ini kan perubahan juga dalam hidup kamu. Iya. Happy ya, tapi kan jadi ibu baru itu juga sebuah tantangan. Di balik semua hal yang belum bisa Nyai buka pada saat ini, karena ini menyangkut materi persidangan, Nyai yakin kebahagiaan akan ada di depan Nyai, dan itu semua orang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, dan ini harus Nyai lewati gitu. Dan insya Allah jika Nyai bisa mengambil hikmahnya, bisa bersabar, bisa bertawakal kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan menaikkan derajat Nyai lagi. Next masih akan mau menjalani hubungan yang dimulai dengan perkenalan singkat? No. No. Baik, Roro terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ya, terus.
Jadi Roro di sini juga ingin menyampaikan sesuatu. Menikah baru 1 tahun kurang, baru melahirkan 2 minggu. Tapi Roro ingin menyampaikan bahwa tidak perlu takut untuk hidup sendiri, walaupun ya sendiri juga tidak ada pastinya seperti apa ke depan. Tapi dia memilih itu daripada mempertahankan sebuah hubungan yang tadi Roro sebutkan, itu membuat Roro tertekan. Gitu ya, kurang lebih. Betul. Hanya itu yang bisa disampaikan sejauh ini. Iya, makasih. Roro, terima kasih sudah. Iya, Terima kasih. sama-sama. Iya. Satu lagi ada Jasmine Leticia atau JJ yang akan hadir di Rumpi No Secret. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Jasmine Leticia atau JJ, seleb TikTok ini viral sejak muncul fenomena Citayam Fashion Week di Sudirman dengan ciri khas berambut pendek, pakaian serba hitam saat diwawancara bersama mantan kekasihnya Roy hingga ditonton lebih dari 65 juta kali. Perempuan yang diajak collab beberapa public figure seperti Fuji, Grita Agatha, dan Atta Halilintar ini mengaku pergi dari rumah hingga sempat tidur di bawah rel kereta, padahal dulu ia terbiasa hidup nyaman, memiliki supir pribadi dan pengasuh. JJ yang putus sekolah sejak kelas 2 SMP ini setelah viral diminta pulang oleh ibunya melalui TikTok Dede Yusuf dan disebut netizen star syndrome karena berteriak saat dikerumuni fans yang minta foto. Seperti apa tanggapan JJ terhadap komentar negatif netizen? Dan bagaimana caranya beradaptasi dengan kehidupan luar setelah pergi dari rumah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan JJ. Hai JJ, apa kabar? JJ, itu kan udah lama pengen banget ketemu JJ ya, tapi JJ kemarin-kemarin tuh kayaknya masih agak takut-takut tampil di TV. Betul seperti itu, J? Iya. Kenapa sih? Kenapa, J? Tampil TV. Karena kemarin sempat ada masalah juga, terus aku juga lagi sempat ngedown. Terus sempat sakit juga, Kak. Apa yang bikin kamu down? Banyak sih. Satu halnya sih beberapa paling karena banyak orang yang memandang aku dengan sebelah mata aja sih. Setelah kamu sempat bercerita tentang kehidupan kamu, kamu merasa orang memandang kamu dengan sebelah mata. Iya. Oke, terus kemudian setelah kamu cerita dan proses itu, ngapain aja? Apa yang kamu lakukan apa, JJ? Sehari-hari. Sesudah kamu bercerita itu. Sehari-hari sih aku cuman, kalau pas kemarin sih aku kebanyakan nangis, tidur. Tapi paling selebihnya tetap ngerjain endorse sama kerjaan yang lain sih, kayak collab gitu, Kak. Kamu nangis, tidur, kesedihan, Iya. cerita yang menakutkan, membuat kamu marah itu teringat lagi. Iya. Kita akan kembali lagi sama JJ, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Everywhere I go, bring the beatbox. Kita sudah bersama dengan JJ. JJ ini adalah salah satu anak yang kemarin sempat viral dengan fenomena Citayam Fashion Week begitu ya, karena memang dia komunitas yang ngumpulnya seringnya ada di situ. Tapi di balik itu juga kita tahu ada cerita juga tentang JJ gitu, cerita yang cukup traumatis untuk JJ yang sempat diceritakan. Iya. Kita sempat pernah mau mengundang JJ tapi susah gitu, katanya JJ belum mau terima ini ya untuk televisi. Jadi JJ katakan pada saat itu karena dia lagi down, lagi sedih, maunya tidur aja. Ya memang itu tanda-tanda kesedihan memang yang luar biasa yang sedang kamu hadapi. Apa sih yang membuat kamu sedih terutamanya JJ pada saat itu? Pada saat aku ngerasa aku sedih sih lebih ke omongan orang tuh yang selalu buat judul tentang aku yang nggak sesuai sama faktanya. Contohnya? Contohnya dengan kayak, oh JJ tuh anak yang broken home, gini, tapi gini gitu loh. Emang ada benernya, tapi selebihnya mereka buat judul seenak dan sekonyong-konyong yang mereka mau aja gitu, Kak. Dan si saya sih yang bikin aku terpuruk sih lebih ke mereka ngomongin aku ya terserah, cuman jangan bawa-bawa orang tua, jangan bawa-bawa keluarga, jangan bawa-bawa agama. Itu aku paling sensitif cuman di bagian itu aja. Di bagian itu kamu sensitif? Aku sensitifnya di situ. Kenapa? Karena menurut aku soal agama, keluarga itu privacy banget lah buat aku gitu. Dan kamu gak ingin melihat nenek, Aku nggak mama pengen kamu sedih? ngeliat mama aku atau papa aku atau nenek aku atau siapapun yang ada di keluarga aku nggak pengen ngeliat mereka sedih dan ngerasa kayak, ih anak gue lagi sedih nih,
gue nggak tega ngeliat anak gue gini, nggak mau, aku nggak mau kayak gitu. Jadi kamu juga nggak mau keluarga kamu melihat kamu sedih? Nggak mau. Jadi karena pemberitaan itu, Iya. itu juga hal berat buat kamu hadapin? Memang hal yang berat, tapi buat aku sih nggak yang sampai bikin aku aduh stres atau apa. Cuman beberapa memang ada yang aku pikirin, karena untuk kedepannya kan itu juga bakal jadi bumerang buat aku. Jadi terkadang aku ngerasa kayak mungkin ada beberapa yang harus aku pilah, ada beberapa yang harus aku diemin gitu. Yang apa yang akan kamu diemin? Yang aku akan diemin mungkin orang-orang yang lebih kemojokin, yang bikin judul, terus yang mungkin ngomongnya sembarangan, itu aku diemin aja. Kamu menyesal nggak bahwa kamu pernah bercerita sesuatu tentang apa yang kamu alamin? Sejujurnya aku nggak pernah nyesel apapun yang pernah aku ucapin. Cuman terkadang aku ngerasa bersalah ketika dimana aku ngebuat kesalahan yang fatal, yang kayak kemarin. Itu baru aku ngerasa wah ternyata gue salah. Fatal tuh yang mana? Yang kemarin aku teriak-teriak, Kak. Oh itu? Iya. Itu pun menjadi, kamu merasa menyalahkan dirimu, Iya. dan ketika orang ngomongin itu tambah kamu bikin sedih lagi? Iya, memang sih di situ memang sebenarnya aku capek, capek juga iya. Terus banyak banget kerumunan, ramai dan lain-lain. Sehingga itu yang bikin aku jadi meledak gitu loh. Ada cuplikannya pada saat itu? Nah, coba kita lihat. Yang mana sih yang ini yang kemudian menuai komentar netizen yang sebut, oh JJ star syndrome. Kamu menyesal, kamu merasa salah, tapi pada saat itu kamu memang lagi capek. Iya betul. Lagi capek. Ya, semua orang kan punya rasa titik capeknya dan lemahnya masing-masing lah ya. Jadi itu. Dan aku juga sama seperti orang-orang pada umumnya, cuman ya pada saat itu aku juga kaget, shock, karena baru-baru terjun ke entertainment kan, dan viral pada saat itu. Jadi pada saat itu aku untuk nge-handle diri aku sendiri pun aku bingung, ini lu harus gimana sama diri lu sendiri, lu mau gimana gitu. Alhasil udahlah di situ aku udah blow up banget, meledak. Kena triggernya di situ. Kalau kamu mendengar kata atau sosok ibu, mama, kamu manggilnya apa? Mami. 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 Dengan sosok mami. Pada saat itu mami pernah ngomong seperti ini, kerinduan yang ingin kamu pulang, ingin ketemu kamu gitu. Apa sih yang berkecamuk di perasaan kamu? Coba kita lihat yang berikut. Ini pulang-pulang kemana sih, J? Kamu tuh kemana sih sebetulnya? Kalau dibilang pulang itu aku selalu pulang ke rumah nenek sih, Kak. Setiap mau kemana, pergi atau pulang kerja, itu pasti ke rumah nenek. Kamu nggak tinggal sama mami? Enggak. Nggak tinggal sama papi kamu juga? Enggak, karena kan papi di Belanda. Kalau mami aku kan emang udah masing-masing, udah punya keluarga barunya sendiri. Jadi kamu tidak memilih tinggal sama mami? Sempat pernah tinggal di sana, cuman aku ngerasa karena nenek aku kan udah anak-anaknya udah dewasa semua, udah pada nikah juga masing-masing juga. Aku ngerasa ini waktunya aku buat ngurusin dia lah. Itu pada saat mami ngomong gitu kamu memang jarang ketemu mami? Ketemu, cuman jarang. Cuman jarang aja gitu. Pada saat kamu nonton itu mami bilang gitu, kita nggak ada masalah pulang J gitu. Apa yang kamu pikirkan waktu itu? Yang aku pikirkan sih memang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa kok sama dia. Emang nggak ada masalah yang kayak drama atau apa sama dia, tuh emang baik-baik aja, mulus-mulus aja. Bahkan kalau dia WA atau telepon atau ngechat, itu pasti aku selalu balas. Paling cuma seputar nanya udah makan apa belum, terus nanya kerjaan. Itu ya, sebenarnya Iya. jadi menurut kamu nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Tapi justru berita itu seolah-olah terjadi Iya, terjadi sesuatu yang kayak dar gitu loh. Oke, kita lihat. Ada pertanyaan dari netizen buat kamu, JJ. JJ, kamu bilang sehari bisa endorse 4-10 kali dan penghasilan sebulan bersih 100 juta. Itu hasilnya kemana? Kok nggak kelihatan? Katanya gitu. Itu kan pada saat itu, kalau ya, itu kata kalau itu kayak semisal. Oh ya, jadi ini nggak terjadi setiap hari ini gitu? nggak terjadi setiap hari. Tapi bisa Namun bikin? bisa. Oke. Seandainya. Jadi duit itu kamu, kalau hasil itu kamu buat apa, J? Yang kemarin ya, kalau yang kemarin itu bersih paling cuman buat ya pakaian, sehari-hari makan. Makan. Kehidupan sehari-hari kamu lah. Iya, itu aja. Yang berikut pertanyaannya. Jep,
JJ, kenapa nggak pernah satu frame sama Kurma? Katanya kamu nggak suka sama Kurma karena Kurma cewek dari tongkrongan kalian yang juga ikutan terkenal. Kayaknya bingung. Kenal nggak sih sama Kurma sebetulnya? Aku kenal Kak sama Kurma. Hubungan aku sama dia juga baik-baik aja Jadi kok. nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Ada lagi nggak pertanyaannya? Nggak ada, oke. Jadi JJ, singkat. Apa yang menurut kamu, kan pasti ada suka dukanya ya, menjadi orang yang terkenal. Kemudian orang dengar cerita kamu tentang pengalaman yang kamu alamin gitu, orang juga jadi pengen tahu atau kasihan. Tapi di satu sisi juga ada yang menghujat kamu, so cantik lagi nih gara-gara apa yang kamu lakukan menjadi sorotan. Jadi hikmahnya apa JJ menjadi orang terkenal menurut kamu? Hikmahnya itu menjadi orang terkenal tuh sebenarnya susah. Susah dalam artian kita menjadi public figure dan disukain banyak orang, sehingga kalau menjadi public figure itu harus berhati-hati dalam berucap dan melangkah. Karena kalau kita salah melangkah dikit, akan ditetapkan menjadi orang yang salah. Cita-cita kamu apa JJ? Dulu aku sempat pengen jadi polwan, tapi aku sadar sendiri bahwa aku tinggi badannya nggak cukup. Jadi sekarang mau jadi apa? Sekarang karena sudah dikasih anugerah sama Tuhan, dikasih rezeki menjadi viral seperti ini, mungkin aku akan tetap terjun dan lurus di dunia ini. Ini ada kesempatan, kamu akan tetap mencoba dunia hiburan ini walaupun berusaha. tahu jadi orang terkenal itu nggak gampang. Tapi tetap ada banyak yang orang yang ingin terkenal, nggak tahu aja terkenal itu adalah efek dan berefek. Habis ini kita masih ada satu bintang tamu lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Everywhere I go, bring the beatbox. Baik, sudah bersama. Aduh, satu teman lama lagi ada Rika Diah Pitaloka. Senang banget bisa ketemu. Kita udah gak ketemu berapa puluh 3 periode ya. Allah, gak ketemu lama ya. Setelah Tuhan mempertemukan kita setelah kita menjadi JMP. Nggak, aku nggak mau. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya adalah janda militan dan progresif. Oke, kita lihat kata mormosnya Rika. Berikut ini. Nah, Rika, aduh. Dia itu terkenal dengan, dulu waktu jadi artis ya, dia itu adalah sosok yang punya banyak hal-hal yang melekat gitu di dalam diri Rika ya. Ada satu adalah Meong. Sampai ada julukannya dulu ya, Rika Meong. Gara-gara iklan itu benar-benar ini banget gitu, berhasil. Tapi kan sekarang dibagiin tuh. Tapi dulu, zaman dulu ya kan kalau ngerjain apa terus habis gitu melekat gitu, Rika Meong. Itu kamu perasaannya gimana sih? Senang, sedih, susah? Biasa aja. Biasa yang penting aja. honor lancar. Buat bayar kuliah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi dari ini kamu kan dari artis terus tiba-tiba sekarang politisi gitu ya. Lebih menyusahkan. nggak boleh? Boleh. Lebih menyusahkan yang mana sebetulnya? Jadi artis atau jadi politisi? Menyusahkan kalau ditinggalin laki. Iya. Kamu ditinggalin apa ninggalin sih? Ditinggalin dulu sih. Oke. Saya kan setia. Oh iya. Oh gitu jadi ceritanya. Wajahnya setia. Iya. Kalau kamu gimana? Oh, jadi dia mau datang dia mau wawancara aku dia ternyata. Oke. Disuruh produser. Produsernya dirimu ya? Bukan. Oh jadi lebih susah itu. Enggak, tapi peran jadi artis sama jadi politisi lebih berat secara sorotan publik, lebih berat yang mana? Sama aja. Sama aja. Jadi politisi yang berlatar belakang artis itu jauh lebih berat pastinya. Jauh lebih berat, apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Apalagi julukannya Oneng. Apalagi jomblo tegar beriman seperti Kota Bogor. Oke. Itu jadi Itu ya. semboyan Kota Bogor. Enggak, kalau jomblo kenapa? Susahnya apa? Tegar beriman. Iya kenapa? Banyak godaan, Enggak, banyak yang godain. Oh, yang godain alhamdulillah banyak. Udah sombong. Terus Enggak. nggak tergoda? Alhamdulillah sih belum. Belum. Yang sudah berisi. Ngomongin yang tadi apa pertanyaannya? Coba kembali ke laptop. Aku bisa kemana-mana. Oke, ya berikut ya. Artikel dia kuliah cum laude S3. Ini juga yang bikin aku bingung, rajin amat sibuk sekolah. Hidup ibu tuh apa gak kurang berat? Anak 3 sendiri, ya kan? Kamu curhat, sayang? Enggak, aku gak curhat. Berat hidupmu. Masih sekolah. Pantesan kurusan ya. Ini ke dokter, ini ke dokter. Ya, ini ke dokter. Mana sih? Dokter Cici. Kirain karena diet batin. Enggak. Oh, mohon maaf, enggak.
Aduh, menjadi artikel clickbait yang nggak bener nih. Awas ya kalau bikin clickbait yang nggak bener. Tolong ya. Tadi pertanyaan Pak, ngapain sih Bu sekolah sampai S3 banget gitu? Biar apa? Menghabiskan waktu biar nggak mikirin yang enggak atau gimana sebetulnya? Ya karena kalau malam itu kan nggak ada kegiatan, jadi baca nulis. Jadi jadi sekolah itu ya. Ya nggak penting, kenapa juga nggak boleh sekolah? Iya, apa yang- perempuan kenapa? Kalau Boleh perempuan sih. sekolah selalu ditanya. Laki yang sekolah nggak ditanya. Sama aku juga tanya kalau laki yang sekolah juga gitu. Siapa Ngapain sih? laki? Oh, teman-temanku kalau Emang yang ada sekolah. laki yang mau ditanya sama kamu? Ada banyak. Banyak. Siapa? Kan ditanya doang. Simbolnya simbol. Ditanya doang. Inisialnya siapa inisialnya? Ditanya doang. Ya Allah. Cepet banget ya. Gue 9 tahun, dia baru berapa? 3 tahun. Aku tracing loh nih wawancara, nasibnya sama nggak? Iya. Ternyata lebih Rasa. cepat ya. Memang kamu cepat sih. Iya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oh, ibu lama. Ibu lama. Iya. Ibu Aku lama. lama, tapi kok kamu Bangkitnya gimana lama. resepnya sih? Ibu bangkitnya lama. Iya, lama. Kenapa? Karena ditinggal. Iya, bocah masih kecil-kecil. Kalau kamu kan kamu yang ninggalin. Astaga. Jangan sampai jadi clickbait lagi, please. Oke, lanjut. Kita langsung ke ini aja deh. Pertanyaan berikutnya. Ini main sinetron. Berikut. Apa sih? Sayang, ini temanku seumuran ya. Iya. Ini. Seumuran. Oneng mau lewat. Kasih oneng. Sinetron itu kayak ini ya, bisa mengetahui masa depan ya. Kayaknya diramal semuanya di situ. Yang tadi yang Bang Juri mau kawin lah itu ya. Oh ya, kenapa menceritakan nasibmu di situ ya? Iya, kan nasibnya apa itu yang diceritakan? Tapi benar nggak bahwa peran Oneng, nama Oneng itu menjadi beban juga buat kamu ketika masuk anggota DPR, ketika orang menganggap kamu beneran Oneng kayak gitu? Misalnya nanya nih ya begini, udah serius Pak Menteri, pertanyaan saya, begini Mbak Oneng gitu. Aku nanya serius. Itu awal-awal Terus aku bilang, silakan dilanjut Bang Juri, gituin aja. Tapi di lubuk hati yang paling dalam sebenarnya awal-awal agak kesel atas sekarang. Enggak, Biasa aja. Biasa aja karena aku kepilih jadi DPR tuh karena orang bukan milih Rike sebenarnya, karena kasihan ngeliat si Oneng. Jadi ada keuntungannya. Oneng itu membawa berkah Kasihan juga gitu, gitu ya. orang gitu ya. Tapi benar nggak bahwa kamu melepaskan image Oneng itu cukup susah? Masuk jadi Oneng itu yang berat. Masuk jadi Oneng itu berat. Iya, jadi butuh waktu untuk untuk ngeblend tuh setahun lah. Casting juga itu kan lewat casting, 4 kali casting dan sebagainya gitu. Buat lepasnya lagi juga emang susah. Tapi waktu syuting itu akhirnya saya memutuskan untuk ambil S2. Jadi di sela-sela syuting saya nulis tesis saya tuh di situ, di set lokasi. Ini kan di studio. Untuk transisi itu. Ya, enggak, supaya nggak kebawa on beneran. Gitu, Mas. Ini jujur gak sih? Serius. Itu tesis saya tentang kekerasan negara, membongkar bagaimana kekerasan terjadi pada pemerintahan Hitler, Nazi. Terus saya komparasi dengan yang terjadi pada masa Orde Baru. Begitu kerasnya dia ingin supaya nggak Oneng beneran. Supaya nggak kebawa. Karena naskahnya bagus banget dan kita nggak boleh improv. Naskah di Bajai Bacuri itu. Keren banget. Kita masih akan berbagi cerita dan pengalaman bersama Rike Diah Pitaloka. Hampir ngomong sama Oneng ya. Serai Rike cerita Gak tadi. apa-apa, Komina. Everywhere I go, bring the beatbox. Oke, baiklah. Sekarang ada pertanyaan. Ya. Dijawab setuju atau nggak setuju dengan hal-hal berikut ini? Setuju atau nggak setuju kalian dengan pernyataan berikut? Nggak apa-apa di poligami, asalkan adil. Setuju nggak setuju? Nggak setuju. Setujunya poliklinik sama poli pantai. Setuju nggak? Enggak dong. Enggak. Setuju nggak setuju? Perempuan makin pintar itu semakin susah cari pasangan. Nggak setuju. Nggak setuju? Nggak setuju. Setuju dikit sih. Setuju dikit kata Jadi dia. perempuan harus bego gitu? Enggak, ya pura-pura aja, jangan terlalu pinter. Lanjut berikutnya. Setuju nggak setuju? Kalau selingkuh itu tanda-tanda khilaf saja sebetulnya. Nggak setuju. Oke. Jadi niat ya. Setuju atau nggak setuju? Pendidikan tinggi itu nggak penting, yang penting itu pinter cari uang. Nggak setuju sih sebenarnya. Nggak setuju. Setuju nggak setuju? Artis itu kalau kurang pamor langsung terjun ke dunia politik. Nggak setuju. Nggak setuju. Setuju nggak setuju? Kalau cantik itu hidup lebih mudah. Nggak.
Itu kayaknya sudah terakhir pertanyaan dari diri sendiri. Dijawab, silakan. Setuju atau tidak setuju? Setuju, ada kemudahannya. Ya. Insentif ya. Ada dikit lah, ya kan? Ya kan? Ya kita harus gunakan apa yang jadi kelebihan kita sebagai perempuan, walaupun ada yang memandang itu sebagai kelemahan. Ah, cuma modal cantik doang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita Jadi punya modal itu ya. berkah ya. Betul, iya. Dan kita dan punya pengalaman yang barangkali tidak dirasakan oleh Daniel. Ya Daniel ya? Iya. Iya. Dan semua orang itu lahir dari perempuan ya. Betul sekali. Kecuali Daniel kayaknya. Iya, dari perempuan juga. JJ, Rika, terima kasih Terima kasih untuk Rika nggak jadi nyanyi karena tadi jadi mau nyanyi lagu untuk saya. Kita lagi sampai Jumat. Terima kasih.